Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Yudin Bismillahirrahmanirrahim yang kami hormati Bapak Ibu Joyo yang rawuh pada pagi ini. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul budak. Mulai dari diri sendiri, budaya positif, disiplin positif, ini saya Yudin sebagai calon guru penggerak angkatan 6 kelas 44 Kota Madiun. Saya perkenalkan ini fasilitator saya, yaitu Ibu Stefanis Angelia Alvan Sarto MPD. Beliau adalah kepala sekolah di SMK Pelita Harapan Bandar Lampung. Jadi kami via daring dan juga luring dengan pengajar praktik dari Kota Madiun. Bapak ini kami kurikulum merdeka, merdeka belajar pada prinsipnya itu berdasar sebuah filosofi yang cukup lama. Bapak pendidikan kita yaitu biasa berpakaian. Upaya pendidikan pada dalam program anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah dasar filosofi kurikulum merdeka, dasar filosofi merdeka belajar. Jadi guru di sini dipersonifikasikan sebagai seorang petani yang menanam benih, kemudian menanam, merawat, tumbuh kembangnya tanaman tersebut sampai menghasilkan buah panen. Perlu digarisbawahi, guru tidak bisa memaksakan, petani tidak bisa memaksakan hasil panen itu dari padi menjadi jagung, menjadi kedelai dan sebagainya. Jadi anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak mengikuti kodrat alam bawaan dari lahir. Anak mempunyai bakat dari lahir, bakat bermain sepak bola. Tugas kita apa? Tugasnya adalah memunculkan bakat-bakat dari lahir yang berpotensi dan muncul menjadi sebuah prestasi. Kemudian anak itu punya zaman tersendiri, jadi tidak bisa Bapak Ibu menyamakan. Zaman tahun 90-an itu anak-anak mulai enak biasa manut sama dengan anak-anak zaman sekarang ini yang namanya modern zaman. Mau tidak mau Bapak Ibu harus perubahan zaman, yaitu modern zaman. Anak-anak itu jadi kepandaian masing-masing, punya bakat masing-masing. Ada yang bakatnya musikal, ada yang bakatnya linguistik, ada yang bakatnya kinestetik, keterampilan dan sebagainya. Ini sebuah quote dari Kiai Nusantara. Anak-anak hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri.
pendidik hanya dapat merawat dan menuntut sungguhnya pembelajaran. Dasar terbuka antara sungguhnya dengan proses alat dan pembelajaran. Kalau tidak kalau kita berdasarkan filosofi yang jadi kita bisa mengawal kata-kata itu satu itu dilaksanakan oleh pemerintah pembelajaran juga ada murid utamakan pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin pemikiran kita pembelajaran berdiferensiasi itu adalah dalam satu kelas ada anak yang pengetahuannya kurang, ada yang lebih, ada yang pandai. Kita beri masing-masing tugas sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kepandaiannya. Itu mungkin secara simpel seperti itu. Namun yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu upaya oleh Bapak Ibu guru, upaya Bapak Ibu guru berdasarkan pengamatan sebelumnya yang dilakukan dengan asesmen diagnostik namanya. Jadi tidak menyimpulkan kelas kita ini beraneka macam, beragam kemampuannya. Maka silakan pilih materi yang kira-kira materi itu bisa mewadahi dari kemampuan anak. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia, jadi di situ ada tes. Ya silakan itu kira-kira teks itu semua dari kemampuan anak yang bawah atau yang pandai itu mampu menganalisa teks. Jadi kita bisa membagi di sana anak-anak bodoh, anak-anak menengah, di sana anak-anak dan begitu. Itu juga dilaksanakan, tapi tidak harus begitu. Jadi Bapak sudah punya keputusan bahwa materi ini bisa disampaikan guru siswa dan semuanya bisa mengerjakan mulai dari yang tingkat kemampuannya rendah sampai tinggi. Itu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi pada intinya ada potensi dan karakter setiap individu. Jadi jangan sampai ada potensi anak itu yang terlepas dan kita wajar. Maupun pada materi diferensialnya ini mungkin kelebihan dari kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka jelas tidak harus semua materi harus silakan pilih mana yang paling penting, mana yang paling penting bagi anak didik saya. Fokus pada materi dengan pendekatan strategi kolaborasi. Ini model pembelajaran yang direkomendasikan yaitu PJBL. PJBL itu pendekatan dan PBL, Problem Based Learning. Ini yang direkomendasi, tapi tidak harus selalu pakai PJBL dan PBL. Kemudian punya karakter lebih fleksibel. Kurikulum merdeka itu lebih fleksibel. Memperlakukan anak dengan rasa hormat dapat menumbuhkan anak didik yang memiliki budi pekerti. Jadi ini selain kebiasaan, misalkan salam, sapa, sopan santun dan sebagainya. Mari anak-anak itu jangan sampai luka hatinya. Kita beri rasa hormat. Jadi walaupun anak itu kita tegur, kemudian kita beri konsekuensi, jangan sampai misalnya tidak betul. Ya, jadi mari anak-anak kita beri rasa hormat. Yakinlah bahwa kalau mereka
merasa dihargai, maka baliknya akan lebih menghargai Bapak Ibu. Dan nanti luasannya di karakter-karakter di pendidikan kurikulum merdeka itu profil pelajar tujuannya itu adalah meluruskan bahkan pelajar-pelajar profil Pancasila. Apa saja? Takwa, keadilan, kemanusiaan, berakhlak mulia, mandiri, berkalar kritis, gotong royong, dan tidak berkepentingan global. Ini sebuah quote dari Presiden Dewantoro. Selain Bapak Presiden Dewantoro mempersonifikasikan guru sebagai petani, juga serupa seperti para pemikir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir. Jadi, kalau melihat ini, guru itu sudah tahu betul kondisi siswa, siswa, hingga bisa menyatakan tujuan belajar. Disiplin kognitif setelah kita memahami landasan filosofi pendidikan yang dilakukan, mari kita mulai disiplin positif. Apa disiplin positif? Adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Jadi pada intinya komunikasi. Disiplin yang muncul karena sebuah kesadaran diri melalui pembiasaan dan motivasi intrinsik. Jadi nanti yang diharapkan adalah disiplin dari kesadaran diri. Nah, melalui apa? Pembiasaan yang kita laksanakan dan juga motivasi dari dalam diri. Motivasi dari diri anak. Jadi bukan disiplin kata hukuman dan ancaman yang menghasilkan disiplin yang semu atau ilusi. Jadi selama ini disiplin karena ancaman, karena hukuman, suatu saat pastilah akan berontak. Selama ini kita menganggap bahwa pendidikan dibuat dan ada hukuman dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Hukuman yang diberikan oleh guru dalam pendidikan akan memberikan kesan negatif. Hukuman yang diberikan oleh guru akan memberikan kesan negatif dalam diri anak, dan itu akan menyakitkan serta berlaku jangka panjang. Ada beberapa anak yang terluka hatinya sampai dikatakan dendam sampai mereka lulus dan sampai dewasa. Hukuman justru akan menimbulkan hukuman justru akan menimbulkan dendam dan penolakan. Jangankan bisa memotivasi, mengubah sedikit perilaku pun bisa. Ada pemberian hukuman, perilaku murid atau orang yang terkena hukuman akan semakin menjadi ya itu mungkin panjang terjadi. Demikian juga atau banyak. Selama ini kita mengira bahwa dengan sebuah pembelajaran akan dapat memotivasi anak untuk terus berinvestasi dan menumbuhkan perilaku baik. Tetapi pemberian penghargaan ternyata kadang itu membuat mengalami ketergantungan. Ya memang kenyataan kalau penghargaan itu terus menyebabkan anak bocah dan akan tidak membutuhkan lagi.
Maka satu, guru perlu memahami 5 kebutuhan dasar murid. 2, 5 posisi kontrol dalam menangani permasalahan disiplin. Ini tidak hanya untuk guru BK, namun semuanya. 3, penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Mungkin istilah-istilah ini Bapak Ibu baru dengar, namun untuk yang fresh graduate saya kira saya berani sampaikan di bangku kuliah. Jadi disebut konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Lihat ini yang berdasar dalam Toy Story. Semua pada dasarnya semua orang memiliki kebutuhan dasar untuk hidup, termasuk yang pertama adalah kebutuhan survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Mungkin kalau konsep kita itu pagi nggak perlu sarapan, perlu membawa uang jajan dan sebagainya. Yang kedua, kita kasih sayang atau kebutuhan untuk menerima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksivitas. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari family Allah. Nah, ini harus dibawa. Terkait kebutuhan kita dan kasih sayang, ini ada beberapa anak-anak kita itu yang kadang terkuncil tidak punya teman. Nah, itu dia butuh ini untuk penerimaan dari lingkungan maupun bapak ibu. Kalau ini ada anak yang menyendiri terus tidak punya teman dan sebagainya, ini dari patut dikawasi. Kemudian penguasaan, kebutuhan kemampuan atau kemampuan. Ini konsep anak didik kita, tidak boleh mengkualifikasi goblok, tapi tidak bisa enggak kamu ini bisa. Anak-anak butuh kemampuan buat bisa. Maka harus dicoba. Jangan belum mengerjakan tidak belum harus kesempatan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini penting. Kemudian nomor 4, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, ini anak-anak daftar ke sini ke SMK Yunus 1 Pak Dewi juga berdasarkan ini kebebasan memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasakan bahagia bermain. Nah, konteksnya peserta didik adalah anak-anak itu jangan lupa walaupun SMK anak itu butuh bermain, kita harus bisa menyediakan mewadahi permainan yang mungkin dalam bidang olahraga dan sebagainya. Kita harus memberi kesempatan. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia dan yang murid aktifnya kebutuhan 5, kebutuhan survival, benar, kita kasih sayang, pembacaan, kebebasan dan senang. Berikutnya adalah untuk membuat sebuah budaya positif di sekolah, memahami 5 posisi kontrol dalam menangani permasalahan disiplin. 5 posisi kontrol dalam menangani permasalahan disiplin. Jadi biaya dan kedua ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah
Satu, memposisikan sebagai pendukung. Yang nomor dua, memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan sebagai teman. Dan yang keempat, memposisikan sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, memposisikan sebagai terkait hal ini, Bapak Ibu diharapkan sebagai manajer. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi teman, suatu saat menjadi pemantau, atau jangan menjadi pendukung. Asalkan jangan menjadi pendukung. Sebagai pendukung, cara pendukung kita menggunakan maupun perubahan. Tidak hanya bukan fisik, namun verbal, termasuk penghukuman, yaitu memvonis hal yang buruk dan sebagainya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, memperketat aturan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja buat masalah, selalu kamu terlambat. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hukuman agar jerah. Ini guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara tersebut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa bersalah atau menyakiti. Kata-kata yang kuat juga dilakukan ibu merasa kecewa sekali. Berapa kali Bapak Antum bisa memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki pemilihan diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang sayang. Posisi ini masih ada. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan sulit, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik dan terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Karena berkata, ayo bantulah Bapak ya, ayo ingat ya, bantuan Bapak selama ini. Dan sudah kali ini tidak apa-apa, nanti kembali bereskan. Nah, dari posisi teman adalah bila guru tersebut tidak membantu, maka guru saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa diserahkan dan seolah menggunakan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini juga sering terjadi. Berikutnya sebagai monitor. Monitor atau memantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dilakukan
seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang akan dilakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau akan mengadakan perhitungan. Katakan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan sistem catatan data. Posisi monitor terdiri berawal dari yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam pemantauan. Ini guru kita selalu melaksanakan posisi kontrol. Jadi sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor mempersilahkan membuat dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman untuk pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan berusaha menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yang dapat menjadi kita seorang manajer boleh hanya untuk mengalami kebutuhan maupun kebutuhan orang lain. Ini penekanan dan pada kemampuan namun dapat berkuat bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer apa yang kamu lakukan dan dalam kesalahan jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa motivasi kamu ke depannya? Jadi ini seorang manajer itu akan mengambil hati dari yang berbuat salah untuk kembali pada jati dirinya. Dan kemudian motivasi internal dari yang berbuat salah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Biasanya dalam disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap atau ditunda melakukan institusi. Namun perlu disadari tujuan dari semua posisi kontrol. Seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi itulah merupakan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap. Dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan kondisi di sekolah kita mungkin jadi kalau kita bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan kondisi yang kita mungkin jadi kalau kita melakukan posisi manajer terkadang adalah dengan bisa mendapat bisa diajak berjalan dan nah ini adalah sertifikat restitusi. Ini sertifikat restitusi ini dilaksanakan oleh seorang sebagai manajer. Diawali dengan menstabilkan identitas. Jadi yang tersebut disampaikan di sertifikatnya. Alimat tersebut orang masih pernah melakukan kesalahan. Namun bukan mengampilkan yang pernah melakukan orang telah salah. Kemudian setelah stabil posisi tersebut
sudah mau maju, maka kalau kau tidak mengerjakan bersalah, aku tentu punya alasan kenapa melawan ini. Dan sebenarnya, apakah cara yang itu mendapat cara yang berbeda untuk mendapatkan apa yang telah dibutuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah tahap yang kedua, baru menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan bisa berupa peraturan. Namun setelah keyakinan ini diambil karena itu sebuah aturan yang begitu namun dari jabatan. Jadi ini tidak harus tata tertib sekolahan itu adalah keyakinan sekolahan. Keyakinan sekolahan. Kalau ini tidak boleh, kalau ini salah dan sebagainya. Namun keyakinan itu harusnya dimisalkan dari berdasarkan sekolah. Bukan keyakinan bukan peraturan, namun keyakinan. Menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi kalau itu kita membuat keyakinan selama. Kalau kita adalah seperti itu di dunia. Kalau itu bagaimana? Jadi keyakinan selama. Kalau itu dari siapa? Tapi dari kita dan makanya kita punya ini bisa dari ini dikembangkan oleh pasar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori faktor menjadi topik. Segitiga restriksi adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan mutualisasi dan kepanjangan. Pada saat itu, posisi manajer aspek yang digunakan pada guru adalah motivasi tertentu. Sehingga pengalaman ini dibagikan dapat dan juga untuk pendidikan berikut yang akhirnya menentukan proses dialog juga langkah yang diamalkan pada ketiga sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang syarat. Ya Pak. Sudah lama nggak punya syarat. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu yang salah. Ya Pak. Sudah lama ada bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memakai mereka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, belum marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini contoh Ini adalah abis hebat. Baru tadi kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak tampak atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi.
Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah digeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dan pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan yang serius, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, sungguh Bapak Ibu hebat. Ya, demikian tadi contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Namun garis bawahi tadi, kalau memang permasalahannya tidak terlalu berat, tidak harus sesuai tahapan. Bisa dikembalikan apakah sesuai dengan keyakinan sekolah kita yang saya kira sudah cukup. Oke. Kita langsung pada studi kasus 1. Monggo, ini ada 2 studi kasus, ada studi kasus 1 dan 2. Monggo, silakan. Ini tentang Sabina. Hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas bak
Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab tidak mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini kasus yang pertama. Jadi kasus yang kedua kita coba studi kasus yang pertama saja. Monggo. Ini nomor satu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kira-kira sikap posisi yang diambil Pak Lukman sebagai apa? Tadi ada 5. 1, penghukum. 2, merasa orang bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Penghukum. Mungkin ada alasan tertentu. Oh ya. Penghukum karena memberikan sanksi berupa sepatunya diminta, terus si siswa itu tidak boleh menggunakan sepatu yang selain warna hitam selama seharian. Makanya saya pilih Bapak Lukman sebagai penghukum. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya seperti apa? Nah, di sini posisi Pak Lukman betul. Awal pula Pak Lukman tidak sebagai penghukum. Awalnya sebagai pemantau. Jadi begitu Sabrina tidak pakai sepatu kita, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya lepas sepatu. Namun Sabrina sebenarnya punya alasan yang kuat. Namun Pak Lukman ini bersikukuh untuk tetap Sabrina tidak boleh memakai sepatu. Jadi ada 2 sekaligus. Pak Lukman awalnya menjadi pemantau, kemudian dia berubah menjadi penghukum. Tuh. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Apa kira-kira kalau sebagai manajer? Tapi yang pertama tentunya validasi salah. Jadi kalau seorang manajer, Sabrina diajak berbicara dari hati ke hati. Jadi semua orang bisa berbuat salah. Kenapa kamu hari ini tidak pakai sepatu kita? Alasannya terburu-buru dan sebagainya. Baiklah, kemudian terus apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak mengulang lagi. Kemudian yang terakhir mungkin dikembalikan motivasinya. Ya udah, kalau kamu memang lupa, jangan diulangi. Kemudian apa motivasi kamu belajar dan seterusnya. Ini sebagai posisi sebagai manajer. Nomor 3, kira-kira
bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Ini masih itu yang tadi ya. Kemudian nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan garis berwarna hitam? Nah, jadi aturan sepatu berwarna hitam itu kan sebuah peraturan, artinya ini sebuah keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah ini adalah hasil dari nilai-nilai yang akan dimunculkan pada sekolah tersebut. Nah, mungkin keseragaman dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, tadi si Pak Lukman seharusnya tidak sebagai penghukum, mungkin boleh sebagai posisi sebagai pemantau, namun sebaiknya tidak melaksanakan sebagai posisi penghukum. Indikasi 2, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah hidup bisulan dan tanpa acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan segidal di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab pilih, di mana kamu baca? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Fajar pun dia membisu. Nah, ini soal studi kasus yang kedua. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Iya, membuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ini ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Iya, perhatian. Jadi ada kebutuhan yang memang belum tercukupi oleh Fajar ini. Jadi penguasaan. Jadi Fajar ini ingin diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas tadi. Jangan langsung divonis untuk kembali duduk. Jadi ada kebutuhan dasar dari Fajar yang harus dipenuhi. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan dijelaskan? Tidak boleh memakai sepatu. Jadi ada dua sekaligus. Pak Lukman awalnya menjadi pemantau, kemudian dia berubah menjadi penghukum. Tuh. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Apa kira-kira kalau sebagai manajer? Tadi yang pertama tentunya alasan validasi salah. Jadi kalau seorang manajer, Sabrina diajak berbicara dari hati ke hati. Jadi semua orang bisa berbuat salah. Kenapa kamu hari ini tidak pakai sepatu hitam? Alasannya terburu-buru dan sebagainya. Baiklah, kemudian terus apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak mengulangi lagi. Kemudian
Yang terakhir mungkin dikembalikan motivasinya. Ya udah, kalau kamu memang lupa, jangan diulangi. Kemudian apa motivasi kamu belajar dan seterusnya. Ini sebagai posisi sebagai manajer. Nomor 3, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Ini masih itu yang tadi ya. Kemudian nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nah, jadi aturan sepatu berwarna hitam itu kan sebuah peraturan. Artinya ini sebuah keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah ini adalah hasil dari nilai-nilai yang akan dimunculkan pada sekolah tersebut. Nah, mungkin keseragaman dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, tadi di Pak Lukman seharusnya tidak sebagai penghukum, mungkin boleh sebagai posisi sebagai pemantau, namun sebaiknya tidak melaksanakan sebagai posisi penghukum. Studi kasus 2, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam membisu. Nah, ini soal studi kasus yang kedua. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ini ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Iya, iya, perhatian. Jadi ada kebutuhan yang memang belum tercukupi oleh Fajar ini. Jadi penguasaan. Jadi Fajar ini ingin diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas tadi. Jangan langsung divonis untuk kembali duduk. Jadi ada kebutuhan dasar dari Fajar yang harus dipenuhi atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, dijelaskan. Untuk pemantau itu pasti akan menanyakan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau nggak kerjakan PR, misalkan seperti itu. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, tentunya Bapak kepala sekolah, dia memposisikan sebagai manajer, guru pun diharapkan memposisikan sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan segitiga restitusi.
Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, monggo, terkait dengan kebutuhan dasar murid, terkait dengan 5 posisi kontrol, dan terkait dengan segitiga restitusi untuk menumbuhkan, membiasakan budaya positif di sekolah. Artinya untuk budaya positif di sekolah, posisi penghukum tidak direkomendasikan, apalagi dengan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya kira kalau tidak ada, terima kasih telah bersama kami untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.